rekan-rekan Kaprodi serta guru-guru produktif yang sempat hadir hari ini. Di sini kami ingin membuat sebuah kegiatan atau sebuah program dari sebuah prakarsa perubahan yang saya susun, yaitu mendorong peningkatan kompetensi keterampilan murid pada praktik kejuruan secara hard skill maupun soft skill. Di sini program yang saya buat namanya Instruktur Teman Sejawat atau saya singkat dengan akronim INTENS. Jadi di mana dalam kegiatan program ini nantinya anak-anak yang mempunyai pengetahuan atau keterampilan itu akan menjadi pelatih bagi atau instruktur bagi teman-teman yang lain. Nah, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah, kami ingin mencurahkan pendapat atau meminta pendapat dari Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman kaprodi lainnya. Kira-kira bagaimana, apakah program ini bisa kami laksanakan dan apa sih nantinya yang perlu kami lakukan? Oke, terima kasih Pak Abdul Roni sebagai guru penggerak wakil kepala sekolah. Saya hormati wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru Roni yang sempat hadir pada diskusi di pagi hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah keadaan sehat semua? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam melaksanakan kinerja kita di SMK yang berdiri satu SMK yang kita cintai. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan tadi pertanyaan dari Pak yang ditanyakan oleh Pak Abdul Roni tadi masalah Bagaimana kira-kira langkah-langkah yang harus kami lakukan untuk melaksanakan program ini, Pak? langkah-langkah dan mempersiapkan atau menerapkan program apa namanya tadi termasuk program Instruktur Teman Sejawat. Sebetulnya di dalam kita mengembangkan atau mengemas dalam satu metode pembelajaran ini itu memang banyak syarat, dari perubahan kurikulum dari yang kurikulum yang saya tahu itu ada apa yang 584 dari PPB, dan ada KPK dari kurikulum kemarin sebelum KPK itu apa kurikulum apa lagi? KPK ini atau KTSP. KTSP, dan sekarang ini kita dihadapkan dengan kurikulum masa itu. Semua produk-produk kurikulum itu tentu ada suatu perubahan-perubahan. Yang kita rasakan sekarang ini itu adanya perubahan kurikulum, ini adanya guru penggerak dan ada instruktur guru penggerak yang saya tahu sekarang. Nah yang Pak Roni bilang tadi masalah intent tadi atau instruktur dan teman sejawat itu memang merupakan pola yang sangat efektif dan efisien sebetulnya kepada Bapak Ibu. Saya pernah berbicara kepada Bapak Ibu sekalian melalui rapat kami. Guru itu malah tidak perlu repot-repot, susah-susah aja sebetulnya. Tidak ada, mulai dari masuk kita mengajar dari awal sampai akhir terus kita mengeluarkan energi yang besar untuk supaya anak memahami daripada pelajaran yang kita sampaikan. Tujuannya satu sebetulnya, supaya anak itu mengerti dan dapat mengaplikasikan apa yang kita ajarkan. Begitu Bapak Ibu masuk ke kelas, Bapak Ibu memberikan materi kepada anak sekitar lebih kurang 10 sampai 15 menit. Kemudian diadakan memakai beberapa model pembelajaran. Nah, yang dibilang oleh Pak Roni tadi yang intent itulah yang adanya instruktur teman sejawat. Mereka yang kita anggap tahu, mereka yang kita anggap lebih di kelas itu akan membimbing teman-temannya, akan mengajari teman-temannya, dan itu sebetulnya sudah berjalan dari kemarin-kemarin. Zaman kita saja sudah seperti itu. Saya sendiri misalnya pernah mengajar matematika itu, IPA dengan teman-teman saya di kelas itu. Kalau ada soal, zaman dulu ada bang soal namanya. Bang soal itu saya bawa, saya pinjam dari guru, dan saya mengajar dengan teman-teman sekalian membahas soal sama-sama. Sehingga nanti akan muncul bibit-bibit baru, bukan yang misalnya anak kita yang pertama ini misalnya bukan anak kita si Ani ini, bukan Ani terus, nanti ada bibit yang lain.
dan akan dia berusaha bagaimana saya seperti teman saya yang depan tadi. Nah itu memang kalau saya lihat sekarang ini sudah banyak menurun hal-hal seperti itu. Jadi sangat bagus sekali Pak Roni mengangkat itu. Kalau dulu guru ini tidak ada repot-repot ngajar di depan kelas terus, kadang-kadang dikasihkannya mandat dengan anaknya, dia kadang-kadang duduk sambil mengoreksi, sambil memasukkan nilai dan sambil mendengar apa yang disampaikan oleh siswa itu. Bukannya sudah memberikan ini dan guru meninggal waktu, tidak, tapi tetap di situ dan sambil memonitor sehingga hidup ruang kelas itu. Ya, jadi hal seperti itu boleh dikembangkan dan sangat baik menurut saya Instruktur Taman Sejawat itu, sehingga nanti pada saat mengikuti lomba PFRI atau mengikuti event-event dan lain sebagainya, kita sudah punya aset, kita sudah punya sumber daya anak kita yang kita anggap mampu. Presentasi dia bisa, kemudian kalau untuk memimpin rapat sesama temannya dia bisa. Nah anak seperti ini kita kembangkan. Di samping juga kita tetap menyuruh anak kita untuk rajin-rajin tetap yang berhubungan dengan literasi itu di Pak Roni. Ya, saya yakin biasanya kalau anak-anak yang sudah bisa menjadi instruktur Taman Sejawat, anak ini biasanya memang literasinya bagus. Saya yakin itu. Dan 80%, sekitar 60-70% waktu dia sehari-hari dipermanfaatkannya untuk belajar, bukan main-main, bukan. Dan anak-anak seperti itu memang harus kita pupuk. Kalau tidak kita bangkitkan, dia tidak kita respon, kita motivasi, sulit biasanya anak itu akan mengikuti hal seperti itu. Jadi memang manfaatnya besar, sangat besar sekali Pak Roni kalau ada Instruktur Taman Sejawat. Yang pertama, anak itu pengetahuan yang pertama, yang kedua akan membangkitkan teman-temannya yang lain, dan yang ketiga, guru tidak terlalu repot untuk mengajar dari awal masuk, absen sudah dimulai, aduh repot sekali. Sekarang malah dihadapkan dengan kurikulum mereka itu. Setelah kita mengetahui apa dan makna maunya anak kita ini, tidak perlu repot lagi guru sebetulnya. Malah maunya pemerintah itu, dari Pak Kementeriannya, dari Pak Nadiem itu, kalau bisa seluruh anak itu kita kuasai. Yang ini maunya ini maunya ini. Nah kita memang harus banyak juga perbendaharaan kata perbendaharaan pembelajaran pengetahuan untuk mengerti anak-anak itu ini. Misalnya saya contohkan saja, mungkin saya tidak salah persepsi ya, ada anak 7, orang 7, kan mungkin saya sama, gaduh-gaduh semua. Tapi nanti tujuan dari dia makan itu masih kenyang. Sama dengan kalau belajar itu pasti dia tahu. Nah kira begitu. Oh yang ini bacaannya dinyuk rumusnya, aku baca. Yang ini bacaannya nak dinyuk contoh dulu berkali-kali baru bisa. Nah kira begitu dan lain-lain seterusnya. Ya jadi silakan dikembangkan Bapak Ibu guru masalah metode pengajaran inten tadi ya, Instruktur Taman Sejawat. Saya kalau dari dulu emang sudah memakai pola seperti itu. Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, malah kadang-kadang guru saya ada kawan anaknya yang pintar itu di kelas itu, coba suruh maju. Bapak Ibu tidak perlu repot, Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Tapi tetap di kelas itu. Jangan selama ini nanti ada pola setelah dikasih buku gurunya kemana-mana, tidak boleh seperti itu. Nongkrong di kelas atau tidak, itu di kantor tidak boleh. Kita tetap membimbing, tapi kita sambil membimbing siswa, tapi kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain baik. Barangkali itu yang ditanyakan oleh Pak Roni tadi. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Jadi di sini juga tentunya Bapak Ibu Kaprodi itu kan punya pengalaman sih, guru-guru produktif juga punya pengalaman. Kira-kira hal apa saja sih yang bisa membuat anak-anak itu tertarik di dalam kegiatan praktik pembelajaran, terutama ini dalam kegiatan praktik belajar produktif. Nah, kalau
boleh tahu sih kami mau sharingnya untuk langkah-langkah ke depan untuk program saya. Silakan Satria dari ANSI. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi dari pernyataan Pak Yan tadi sesuai dengan apa yang dikasih arahan kepala sekolah tadi, bahwa pembelajaran itu harus dilakukan secara, kalau Merdeka sekarang Pak, bukan seorang guru itu mendiktekan. Seorang guru itu hanya mengasih suatu materi. Contoh saya kalau di akuntansi itu Pak, kita ada namanya studi kasus. Kita itu seandainya pengantar akuntansi ada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu tidak semua anak itu bisa melakukannya. Maka di situ biar siswa itu aktif dan siswa itu kreatif, dia semangat dalam belajar. Kalau kita belajar masalah hitungan, anak-anak itu terlalu bosan. Kalau kita belajar satu-satu orang satu, dia bosan. Jadi kita ambil bagaimana supaya anak itu tidak bosan dalam pembelajaran. Kita buat sistem kelompok Bapak Ibu. Mengapa demikian? Jadi kita harus pilih. Kita kan seorang guru tahu ini anak yang bisa dan anak yang tidak bisa. Kita masukkan dalam satu kelompok itu si A ini yang pandai, si B dan yang pandai. Setelah kita melakukan, kita seorang guru kasih tahu dulu rumus persamaan dasar itu apa, harta tanggung modal itu. Terus kita lihat bagaimana cara kita masukkan persamaan satu. Ada beban, ada pendapatan. Kita jelaskan dulu satu persatu. Apalagi kalau kita berbicara dalam bahasa 10 kolom. Setelah kita jelaskan, anak itu bisa kita buat satu kelompok. Nanti ketika di akhirnya seandainya kita produk itu biasanya 8 jam ya Pak. 8 jam, di akhir 2 jam biasanya kalau saya itu kita adakan diskusi dan dia menjelaskan ke papan tulis. Kita tidak bisa, kalau saya itu tidak menyuruh anak yang bisa, kita suruh anak yang maksudnya yang lambat menangkap. Karena kenapa? Karena kita membiasakan anak itu maju ke depan. Karena kalau anak yang pintar, dia sudah biasa presentasi ke depan. Jadi kalau saya, seandainya transaksi itu ada 10, kita buat 3 kelompok, berarti ada 3 dan 4. Itu kita buat 1, 2, 3. Anak yang tidak bisa itu jelaskan. Soalnya pembelian secara tunai, berarti pembelian kas, soalnya kelengkapan dan kas. Itu masukkan di mana. Jadi anak yang tidak paham jadi paham. Kalau kita seluruhnya mengacukan ke seluruh anak yang pintar, anak yang tadi tidak bisa menangkap, dia tidak bisa. Jadi kalau saya pembelajaran teman sejawat itu seperti itu Pak. Karena terus kalau kita mengerjakan skala kelompok, anak-anak itu merasa tidak akan bosan. Karena dia bisa sambil canda, sambil tawa, dan kita fasilitasi anak-anak bisa membuka handphone, karena anak-anak nanti bisa belajar melalui handphone. Jadi tidak semata-mata guru itu menjadi tutorial. Iya. Nah, kan sekarang kurikulum Merdeka, guru itu tidak bisa menjadi tutorial, guru itu hanya menjadi fasilitator ya. Jadi ketika dia tidak tahu, begini nak, kalau saya seperti itu. Cuman salah satu yang harus tujuan saya di akuntansi itu, mereka harus tahu dulu Pak, di dalam akun-akun harta bertambah di mana, berkurang di mana, beban bertambah di mana, berkurang di mana. Ketika mereka sudah paham semua itu, mereka akan mudah melakukan persamaan akuntansi. Seperti itu saja Pak. Mungkin kalau saya tidak usah semuanya. Jadi kalau kita ingin mengupayakan anak-anak itu semuanya bisa, jangan kita tonjolkan anak selalu yang pintar yang ke depan. Anak yang tidak pintar itu harus kita gabungkan dan dia bisa melakukan pembelajarannya. Itu saja Pak dari akuntansi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa Bu Satria, saya dapat inspirasi. Ternyata untuk menumbuhkan keaktifan siswa, Bu Satria di akuntansi telah melakukan kegiatan pembelajaran berkelompok, di mana dalam kelompok belajar itu diisi oleh dengan anak-anak yang berbagai macam kemampuan. Jadi anak pintar ada di dalam situ, sehingga anak-anak bisa aktif, kemudian menggunakan gadget juga sebagai sumber belajar. Baik, saya ingin tahu dari pengalaman Pak Evi sebagai wakil kesiswaan, dulunya pernah jadi kaprodi multimedia Pak. Kira-kira apa sih yang pernah Bapak lakukan atau di program studi yang diprogramkan Bapak itu dalam praktik kejuruan sehingga membuat anak-anak menarik dalam belajar?
terima kasih Pak Ruli dan Bapak Kepala Sekolah Ya. Ibu Satria tadi Mas Rena, luar biasa program ini ternyata Bapak Ibu. Saya sangat mendukung Pak program ini karena mungkin selama ini kami belum menggunakan sistem ini, sistem yang baru bagi kami, bagus sekali karena selama ini kami menggunakan sistem kami mengajar berdasarkan langkah kerja. Jadi kami tidak, karena praktikum kami tidak, jadi siswa fokus kepada kami. Jadi seluruh siswa fokus kepada kami tidak melibatkan tadi yang rekan sejawat. Jadi ini masukan baru, program baru, bagus sekali. Saya rasa nanti akan kami uji coba Pak. Tolong nanti juga Pak di langkah-langkah kerjanya juga biar kami bisa mengetahui apa-apa yang akan kami lakukan. Karena selama ini tadi kami menggunakan metode siswa yang berfokus dengan kami. Nah, itu Pak, saya rasa itu luar biasa program ini. Semoga sukses Pak dengan programnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ifri. Artinya selama ini dalam menumbuhkan keaktifan siswa, Pak Ifri membuat langkah-langkah kerja dulu. Kemudian anak-anak akan mengikuti langkah-langkah kerja dalam proses praktik kejuruan. Saya rasa barangkali untuk teman-teman yang lain juga sama, Bapak Ibu ya, karena keterbatasan terbatas waktu diskusi kita berhubung hari Jumat. Terima kasih atas masukannya, dan barangkali nanti apabila saya punya sebuah pertanyaan atau saran, saya akan kontak Bapak Ibu atau berdiskusi secara langsung dengan Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup dulu diskusi hari ini Bapak Ibu dengan channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto ya Pak. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik anak-anak, hari ini kalian saya kumpulkan dari berbagai jurusan perwakilan. Sebenarnya Pak ada sebuah program ini akan Pak terapkan nantinya insya Allah di semester ini, di mana nama program itu adalah program instruktur teman sejawat. Namun sebelum Pak merealisasikan program saya ingin tahu terlebih dahulu sejauh mana kegiatan praktek-praktek pembelajaran, terutama pelajaran produktif yang telah kita lakukan di sekolah kita. Karena apa? Itu sebagai fondasi awal bagi Pak untuk menentukan arah dari program yang Bapak susun, gitu ya. Baik, saya akan bertanya dengan anak-anak
nanti silakan semua perwakilan jurusan untuk memberikan masukan, untuk memberikan saran atau memberikan pengalaman-pengalaman yang Anda alami selama melaksanakan praktek pembelajaran produktif. Nah, tentunya di kelas kalau kita belajar pelajaran produktif, seperti misalnya kalau di TKJ misalnya belajar tentang jaringan WAN, gitu ya, atau masalah crimping, atau di TKL misalnya tentang pengapian atau tentang perbaikan sasis dan sebagainya. Di penjelasan misalnya plasmik dan sebagainya. Akuntansi misalnya akuntansi keuangan, ya, atau menggunakan program IOP. Kalau di keperawatan misalnya Anda belajar tentang tensi darah, ya, dan sebagainya. Tentunya kita kan ada praktek-praktek pembelajarannya. Tidak akan mungkin kalau SMK itu tidak ada kegiatan praktek. Nah, Pak pengen tahu selama ini di kelas ataupun di lab maupun di bengkel, bagaimana pengalaman kamu dalam kegiatan praktek pembelajaran? Apa yang dilakukan gitu? Bagaimana cara praktek pembelajaran yang praktek produktif yang dilakukan di kelas? Oke, jurusan akuntansi, bagaimana? Silakan Jessica. Akuntansi biasanya di lab kami dikasih materi oleh Ibu Dharma selaku guru prodi kami dalam modul. Lalu di situ kami dikasih soal studi kasus di pelajaran NIOP itu sampai kalau praktek itu terakhir kali itu entry 1 awal. Lalu kemudian kalau di kelas juga praktek itu biasanya disusun laporan keuangan dari transaksi sampai jadi buku laporan keuangan. Lalu kemudian tidak hanya belajar itu saja, tapi belajar bagian pajak, bagian piutang, kartu piutang, dan banyak lagi. Luar biasa. Kalau di akuntansi berarti dikasih semacam langkah-langkah kerja, kasih modul terlebih dahulu. Ya, modul ataupun buku kan kita sediakan di sekolah pada buku pembelajaran. Oke, kalau jurusan TKJ ada di sini. Baik, bagaimana kalau di TKJ praktek di labnya? Dari jurusan TKJ seperti akuntansi tadi, jurusan kami diberi dulu modul dari guru kami dalam penjelasan pembelajaran kami. TKJ ini memiliki guru prodi seperti Pak Adi yang mengajar kami dalam merakit komputer, pasal dan instalasi, partisipasi dalam komputer, UDMI, praktek untuk menyampaikan presentasi. Di UDMI kita sekedar menyampaikan presentasi, tapi kita diajari juga dalam perkembangan teknologi komputer dari awal sampai sekarang. Terus ada Pak An ini instalasi dan juga jaringan. Jadi kami pernah praktek itu fitting untuk menyambungkan wireless ke laptop. Dan itu kita sambungkan dari HP. Terus dari Pak Adi tadi, instalasinya itu kita membongkar sendiri, siswa yang membongkar dan memasang. Sudah sebenarnya. Gitu. Artinya di TKJ itu kegiatan prakteknya itu dipandu oleh gurunya berarti ya, melalui langkah-langkah kerja di modul. Baik. Bagaimana kalau jurusan ada jurusan TKN enggak? Ada TKN? Ada. Ya oke, TKN. Bagaimana praktek di bengkelnya? Kalau TKN Pak, kalau pelajaran Pak Ronald, kami dikasih teori dulu. Itu rangkaian untuk membongkar dari aki. Terus kami membongkar gardan, bentuk gardan, terus hafal-hafalan, baut, terus kan pasang lagi yang dibongkar itu kan. Terus pelajaran Pak Agus, kami membongkar blok mobil, Blok mesin. iya blok mesin. Oke. Kami hafal itu biar hafal kunci-kunci membongkar satu-satu dari jurusan TKR kami. Terus kami pasang lagi. Sudah itu kami presentasi. Baik. Berarti di sini kegiatan praktek di bengkelnya itu dalam panduan guru.
kalian melakukan sendiri gitu. Ya. Baik, oke. Jurusan keperawatan. Oke, bagaimana jurusan keperawatan kegiatan prakteknya? Kami di jurusan keperawatan, kami kan ada mapel prodi itu 3 Pak, untuk mapel keterampilan dasar tindakan keperawatan. Jadi untuk hari Senin itu kami diberi teori terlebih dahulu oleh Ibu Jessica. Setelah itu kami praktekkan di hari Selasa dan hari Jumat 1 per 1. Dan sejauh ini kami sudah sampai di praktek Infuse Pak. Berarti sama juga dikasih materi terlebih dahulu. Berarti ada panduannya. Ada panduan. Baik. Tentunya di situ kan ada langkah kerja ya yang kalian ikuti. Nah, barangkali anak-anak ada keinginan, ada kami pengen belajar itu begini modelnya. Kami pengen praktik itu begini. Ada nggak kira-kira yang punya keinginan bagaimana cara belajar ke depannya? Ya silakan Jessica. Kalau kami itu disuruh ada dikasih modul, tapi dijelasin lalu dipelajari sendiri dan praktek. Dan saya pengen itu kalau untuk teman-teman atau guru itu mungkin praktiknya lebih cepat lagi agar bisa seimbang dengan dunia kerja. Oke, berarti pengen banyak prakteknya. Dia prakteknya dan disesuaikan dengan kondisi di dunia kerja. Baik, nanti kita akan tampung, kita akan masukkan ke dalam program dan mudah-mudahan nanti akan terrealisasi. Kemudian ada lagi yang punya minat pengennya belajar bagaimana ya, silakan Yasi. Kalau harapan kami Pak di jurusan keperawatan, kami ingin kalau hari pelajaran produktif kami itu ditambah Pak, biar wawasan kami tentang praktek itu lebih banyak. Jadi waktunya itu tidak terbatas Pak. Baik, ditambah waktu prakteknya. Betul. Ya silakan, Tinggaji. Sama seperti keperawatan ya Pak, kami waktunya sangat sedikit untuk belajar. Apalagi praktek kami ini bongkar pasang komputer, yaitu banyak partisi. Waktu kami ini sangat sedikit, jadi siswa yang praktek itu cuma sedikit yang praktek Pak, banyak yang belum. Baik, berarti ada lagi? Aku Pak. Iya silakan Nabila. Kami berharapnya barang-barangnya itu lengkap. Jadi kami belajarnya tuh lebih baik lagi, lebih bisa paham. Baik, nanti akan Pak usahakan perawatan terutama untuk keperawatan ya. Keperawatan memang karena kita jurusan baru. Kemarin kita itu rencananya dapat lab semacam rumah sakit mini. Itu sebenarnya tahun 2023 itu terrealisasi. Berhubung lahan kita itu tidak ada, maka bantuan pemerintah itu kita tidak bisa terima. Kemarin kita sudah berusaha membeli lahan yang berada di belakang, tetapi itu terkendala dengan peraturan bahwa untuk beli lahan yang di belakang itu kita tidak bisa menggunakan dana BOS. Dana BOS tidak bisa digunakan untuk beli lahan. Makanya kemarin berusaha minta bantuan dengan orang tua, tapi kita juga tahu kondisi orang tua kita bagaimana. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang berbaik hati menyimbangkan tanahnya dengan kita. Ya karena sekolah kita sudah nggak ada tanah lagi untuk bangun lab. Kemarin tuh panjang labnya itu 30 meter. Itu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit rencananya. Itu Pak Roni yang menggarap proposalnya kemarin karena memang sudah ada oleh dinas dan ada kemarin rencananya. Tetapi karena waktu tim survei kita tidak punya lahan, sudah otomatis kita relakan bantuan tadi untuk kita tidak terima. Namun banyak berdoa ya, mudah-mudahan nanti tanahnya itu ada yang mengibarkan atau ada orang baik yang bisa bantu kita untuk beli tanah. Karena kalau dari keuangan sekolah tak akan mungkin kita beli tanah, tak akan mungkin ya. Oke, ada lagi kira-kira pengen belajarnya bagaimana? Pengen praktiknya bagaimana? Kendak kamu laman. Terserah kemauan kita. Kata Palembang tuh kendak gitu zaman. Ada? Baik, saya rasa tadi ada yang bilang mau tambah waktu ya. Nah, di program ini nanti ini adalah program kurikuler dan kokurikuler.
Jadi pelaksanaan dari kegiatan program kita ini nantinya ada siswa yang akan menjadi instruktur bagi kawan-kawannya pada saat kapan? Pada saat ada pelajaran produktif. Di pelajaran produktif tadi, misalnya di TKJ belajar tentang jaringan WAN atau topologi jaringan. Topologi jaringan itu kan ada macam-macam tuh, ada bus, ada star dan sebagainya. Nah, di situ pada saat ada praktek untuk pembelajarannya itu siswa yang mengajarkan, siswa jadi instruktur. Itu merupakan tantangan tersendiri bagi kita. Dan waktunya itu bisa juga nanti ada jam kosong misalnya pelajaran guru ini, guru matematika kosong misalnya. Karena sudah ada teman kita yang akan menjadi instruktur bagi kita, maka itu akan diisi dengan kegiatan praktek produktif. Nah, misalnya kita udah belajar misalnya tentang garda misalnya kendaraan ringan. Oke, ada kawan-kawan kita ke bengkel, kita belajar tentang garda. Siswa yang mengajarkan. Atau nanti kalau masih kurang waktu juga kita jadwalkan pada saat pulang sekolah. Jadi dia sebagai co-curricular. Nah, itu pematangan Anda. Jadi sangat luar biasa programnya sebenarnya. Nanti mudah-mudahan akan terrealisasi dan minat kalian sudah Pak tahu. Tadi ada yang pengen ditambah alat prakteknya. Ya, insya Allah nanti kita akan anggarkan ke depan. Mudah-mudahan semuanya akan tercover. Ya, Pak Roni berusaha itu semuanya akan dilakukan. Oke? Ya, ada lagi kira-kira? Masukkan? Kalau tidak ada, berhubung kita ada kegiatan di luar, nanti kita akan diskusi kembali. Saya akan pengen lihat kegiatan praktek di kelas bagaimana nantinya ya. Hari ini sempat tutup dulu dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.